Injil Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Lukas 10 25 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi orang itu membenarkan dirinya. Orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan." Ayat 33. "Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya percaya saudara orang Kristen, saudara percaya firman Tuhan, saudara percaya Yesus. Amin. Amin. Oke, kalau sudah amin, sekarang saya mau bukti. Apakah benar saudara seorang yang percaya Yesus, seorang yang sudah menerima cinta Yesus? Saya mau buktikan. Apakah benar demikian? Saudara-saudara adalah mudah untuk berkata, tetapi sulit untuk melakukan. Tapi tidak ada yang sulit untuk dilakukan kalau kita benar-benar taat. Kalau benar-benar kita percaya firman, tidak ada yang sulit. Saya balik. Kalau saudara sulit mau melakukannya, saudara tidak percaya kuasa firman itu. Amin. Ngaku dong. Ada amin? Atau masih mikir? Ya, mikir dulu. Saudara-saudara, kita bisa mengutip ayat, kita bisa bicara tentang kasih, kita bisa bicara tentang cinta, kita bisa menyanyikan cinta. Tapi cinta harus dibuktikan. Love is doing. Cinta itu berbuat.
Apakah saudara sudah buat? Oh sudah Pak, saya sudah lakukan. Kapan? Wah 20 tahun yang lalu. Lama kali. Oh saya sudah lakukan. Kapan? 2 tahun yang lalu. Berapa kali saudara lakukan? Ya kalau nggak salah, nah ini kalau sudah nggak salah ini salah semua ini. Saudara-saudara, mari kita perhatikan Alkitab kita baik-baik. Ada seorang yang tahu Alkitab, seorang ahli Alkitab, mencobai Yesus. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perhatikan pertanyaannya. Apa yang harus aku buat? What shall I do to inherit eternal life? Saya sudah jadi biasa nih bahasa Inggris gara-gara khotbah bahasa Inggris tadi pagi. Jadi mulai lupa-lupa bahasa Indonesia. Padahal khotbah bahasa Inggrisnya pun mungkin 15-20 menit sudah selesai. Kenapa cepat? Itu kata-kata terbaik yang keluar. Kalau mau sampai 1 jam itu nanti kata-kata yang lain yang keluar. Sudah cukup itu. Saudara-saudara perhatikan. Apa yang harus saya buat supaya saya punya hidup yang kekal? Nah, saudara, bukankah ini pertanyaan kebanyakan orang? Apa yang harus saya buat supaya masuk surga? Saudara mau masuk surga? Mau? Saudara buat apa supaya masuk surga? Buat baik? Buat baik? Buat apa? Mau masuk surga? Saya tanya, saudara buat apa supaya masuk surga? Mikir. Saudara, pertanyaan ini tidak cocok. Masuk surga bukan soal apa yang saudara buat. Saudara buat apa saja tetap tidak akan masuk surga. Yang benar ialah Tuhan sudah buat sesuatu. Yesus mati di kayu salib. Dia buat itu supaya kita masuk surga. Maka hanya di dalam dialah jalan ke surga. Bukan karena perbuatan baik. Bukan karena amal. Jelas? Bulan yang suci sudah lewat. Mari kita berdosa lagi. Tahun depan bikin ulang. Habis itu kita bersihkan lagi. Tadi pagi dalam English service saya tunjukkan India. Orang India, agama Hindu. Orang India punya 330 juta Allah. 330 juta. Di dalamnya termasuk matahari. Bukan matahari department store. Banyak kali kita memikirkan Allah yang esa aja sampai pusing. Kayaknya rambut saya habis. Mikir 330 juta. Banyak kali. Satu aja belum tuntas. Itu berarti mereka tidak pakai mikir. Mereka hanya ngikutin saja apa yang dibilang. Saudara, kekristenan bukan hanya soal perasaan, bukan ikut-ikutan. Tapi mikir, mengerti, buat keputusan. Saudara perhatikan, waktu Tuhan Yesus di dunia, dia dalam pengajarannya selalu mengajak orang berpikir. Perasaan emosinya juga ada di dalam. Tapi dia selalu beri kesempatan untuk orang berpikir. Saudara ingat ketika mereka mau mencobai Yesus, mereka bawa seorang yang katanya kedapatan melacurkan dirinya. Kemudian apa kata Yesus? Tuhan, menurut hukum Taurat perempuan ini bagaimana ya? Alkitab berkata Yesus kemudian tunduk dan dia hanya menulis-nulis, tidak tahu tulis apa itu. Alkitab tidak jelas. Ada yang bilang mungkin Tuhan Yesus sedang menulis hukum Taurat. Banyak kali itu, 10. Ada yang bilang Yesus sedang buat rumus. Rumus apa? Rumus pengampunan. Apa itu? 1 paku ditambah 1 paku sama dengan selamat. Ada 3 rupanya, di kaki juga. 1, 1, 1, selamat. Ya boleh tafsirkan macam-macam. Tapi yang jelas, waktu Yesus bilang begini. Siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama lempar batu kepada perempuan ini. Perhatikan baik-baik Alkitab. Alkitab berkata kemudian orang-orang itu satu persatu, mulai dari yang tua sampai yang
mudah. Artinya, kenapa tidak serentak jalan? Artinya masing-masing mikir. Yang paling belakang itu lalok. Lambat loading. Yang cepat pergi, cepat mengerti. Tapi yang paling belakang itu pentium 1. Kalau pentium 4, bebannya terlalu berat. Sehingga lambat kali mikir. Baru ngerti aku. Bye-bye Yesus. Aku udah ngerti sekarang. Artinya Yesus selalu bicara. Waktu dia bicara, dia beri kesempatan orang untuk pikir. Murid-murid pun sama, dia tantang. Kenapa kamu tidak pergi dengan orang-orang yang lain itu? Waktu dia bicara tentang roti hidup. Kamu akan makan daging itu. Kamu akan makan roti itu. Akulah roti hidup. Banyak orang yang mengundurkan diri, tidak mau ikut Yesus. Yesus tanya murid-murid, kenapa kalian tidak pergi juga? Tentu mereka mikir. Petrus berkata, kalian mau pergi kemana? Perkataanmu adalah hidup. Mikir. Maka saudara-saudara beribadah mendengar firman Tuhan, saudara pikir betul, harus mengerti betul. Kalau tidak mengerti, tanya. Malu bertanya, sesat di kamar. Sesat di jalan. Tanya. Yesus pun dalam setiap kali pengajarannya, dia selalu memberi perumpamaan supaya orang mikir. Mengerti betul. Apa yang Tuhan mau, siapa Yesus itu, pikir. Saudara-saudara, murid-murid itu ikut Tuhan Yesus 3 tahun, tetap tidak mengerti siapa dia. Saudara dan saya 7 hari sibuk, baru hari yang ke-7 ibadah. Senin sampai Sabtu tidak baca Alkitab. Modal hanya hari Minggu. Itu artinya saudara makan 1 kali, 1 piring mungkin 10. Makan 1 kali 10 piring untuk 1 minggu. Pada hari Jumat atau hari Sabtu disentuh aja jatuh sudah. Saudara perhatikan baik-baik. Apa yang Yesus mau ajarkan di sini? Ketika orang itu bertanya, guru apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Saudara, Tuhan Yesus tidak bilang Tuhan Yesus tidak koreksi ya. Kalau saya langsung koreksi, maaf ya. Mas, pertanyaannya salah mas. Bukan soal apa yang kamu buat. Tapi Tuhan Yesus dengar. Dan Tuhan Yesus ikuti pertanyaannya. Tuhan Yesus arahkan dia. Jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Oke, kalau kamu mau bicara tentang perbuatan. Oke, sekarang kita kembali. Back to the Bible. Apa yang dikatakan hukum Taurat? Kemudian orang itu jawab apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara-saudara, kata segenap dalam bahasa asli Alkitab. Ini saya sedang menekankan. Segenap. Itu kalau orang Jawa lebih mantap. Segenap. Kau nasi saya. Genap. Wes. Tas. Pokoknya genap. Artinya tidak ada satu lubang pun. Tidak ada sisa pun. Mikir ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Terjemahannya dengan sebulat hatimu. Ada terjemahan yang berkata dengan seantero hatimu. Nah, mau pakai bahasa apa lagi? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Bahasa Inggris bilang, you shall love the Lord your God with all your heart. Mari kita satu-satu coba. Apa benar saudara mengasihi Tuhan dengan sebulat hatimu? Masing-masing tanya, apa benar? Atau bilang mengasihi Tuhan tapi masih yang lain juga? Katanya mengasihi Tuhan tapi masih begini, masih begitu. Ini tidak bulat. Yang kedua dia bilang begini, dan dengan segenap jiwamu. Wah, hati sekarang jiwa. Secara rohani jiwamu juga mengasihi Allah itu bulat. Tidak ada sisa. Kemudian dan dengan segenap kekuatanmu. Seluruh kekuatan hanya untuk Tuhan. Ayo.
Mari, mikir sekarang. Baru demam, baru flu. Ke gereja ya? Enggak, aku flu. Kenapa kau enggak ke gereja? Tuhan kan ngerti. Dia kan maha tahu. Dia kan tahu kalau aku lagi flu. Tuhan kan tahu kalau lagi flu itu kayak apa. Ambulan naik turun terus. Tuhan mengerti. Yang saya tidak mengerti, mengapa saudara mengerti, Tuhan mengerti seperti itu. Dengan sekedap akal budimu. Terjemahan yang paling bebas, dengan sekedap otakmu. Di mana otak itu? Otak itu di mana? Sini. Aku nggak habis pikir. Otak itu di sini. Aku nggak habis mikir. Kita seringkali disconnect itu antara tangan dan mulut dan di dalam. Nunjuk sering salah-salah kan? Hati saya hancur Pak. Di tengah. Hati saya hancur Pak. Bukan di situ. Di mana hati? Mana ya? Mikir dong, mikir. Aduh Pak, saya sakit perut. Sebenarnya di mana sakitnya? Nah situ saudara-saudara itu diciptakan Tuhan begitu luar biasa. Diinjak, dibawa, terasa di sini, keluar dari sini. Kakiku. Bayangkan kalau lambat loading, udah hancur kakinya. Kakiku, udah habis. Saudara, saya baca buku, komputer paling canggih di dunia tidak bisa menyaingi otak manusia. Mau Pentium berapa saja, tidak pernah akan bisa menyamai otak saudara. Dengar baik, ahli komputer di sini dengar ya. Saudara ahli kayak apapun, mau cipta komputer seperti apapun tidak bisa nyamai otak. Pikiran saudara itu unik, luar biasa. Sebabnya iblis ngiler. Maka dia suka masukkan informasi-informasi, file-file yang bikin kacau. Maka saudara bingung, saudara susah, saudara bergumul. Karena yang dimasukkan di dalam komputer saudara itu file-file yang tidak perlu. Makanya pusing. Saya kadang-kadang membayangkan, memang kalau dibayangkan itu kadang-kadang kok bagaimana ya. Saudara taruh jari di lilin yang menyala terbakar. Tapi karena saudara lambat loading, informasinya lambat kali sampai di otak. Coba saudara taruh jari di api. Reaksi apa yang terjadi? Langsung kan? Cepat. Langsung ke sini bilang tarik tangan itu. Otakmu bicara. Cepat tarik tangan sebelum jari habis. Kau tidak bisa nunjuk orang lagi. Kan ini duluan. Tapi kalau lambat taruh begini, lambat dia jalan. Sudah habis jarimu baru. Sudah habis jarimu. Lihat. Maka saudara jangan pernah menghina diri sendiri ya. Tuhan ciptakan kita begitu unik. Saudara tidak perlu minder, tidak perlu jadi seperti orang lain, jadi seperti diri sendiri. Memang seperti itu Tuhan mau. Kalau saudara mengasihi Allah sampai dengan akal, budi, segala sesuatu penuh. Tapi kalau saudara selidiki, kita tidak bisa mencapai standar ini. Makanya Tuhan bilang dia, oke. Ayat 28, jawab Yesus kepadanya, jawabmu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kenapa? Yang terakhir Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, waktu Yesus berkata, jawabmu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Perhatikan orang itu jawab. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, saudara perhatikan. Bicara soal mengasihi Allah dengan hati, jiwa, akal budi, kekuatan, dia tidak bisa menghindar. Dia mau diskusi soal itu, pasti tidak ada jawaban. Oleh karena itu dia lari, dia mundur. Kalau begitu Tuhan, siapa sesamaku?
Ini orang kalau tidak mau bertobat, ada saja alasannya. Ada aja celah untuk menghindar. Betul tak? Oh, maka saudara-saudara, saya kemana-mana melayani, tantang orang bertobat. Kalau dia tidak mau, tidak apa-apa. Mau bertobat enggak? Tidak mau. Ya sudah. Tunggu tanggal main. Loh iya, bukan saya apa ya, tapi memang biasa ada orang seperti gitu. Diminta baik-baik enggak mau. Mau bertobat enggak? Mau percaya sesungguh-sungguh enggak? Kapan? Nanti udah tua. Syukur kalau sempat tua, kau mati duluan macam mana? Mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan enggak? Nanti aja Pak. Kan waktu Yesus disalib, kan ada 2 penjahat. Yang satu kan bertobat. Tunggu aja Pak. Pasti saya akan jawab, iya kamu yang mana? Masalahnya ada 2 penjahat. Yang satu bertobat, yang satu tidak. Kamu yang mana? Kan persoalan di situ. Nanti aja Pak. Kenapa bukan sekarang? Aduh Pak, kalau sekarang hilang semua kesenangan saya. Saya tidak bisa lagi minum. Minum apa? Cap tikus. Habis. Satu botol masih aman. 2 botol mulai reaksi. 3 botol jadi tikus merayap. Nah orang udah mabuk. Maka itu di Amerika untuk ngetes driver yang mabuk, bagus itu. Ada garis jalan, disuruh dia jalan di situ. Jadi tahu dia mabuk, gampang itu. Kalau dia mabuk pasti. Saya bikin begini bukan karena pengalaman ya. Saya belum pernah mabuk. Pasti tidak bisa ikut garis itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Orang selalu punya alasan. Manusia punya 1001 macam alasan. Orang ini ahli Taurat loh. Tahu kitab suci. Banyak orang yang tahu firman Tuhan. Pakai firman untuk menghindar. Oh firman Tuhan jelas. Dia kan, oh jangan gitu dong nafsirnya. Jadi nafsirnya gimana? Begini nafsirnya. Roh itu memang penurut tapi daging lemah. Ini sudah jatuh dalam dosa nih. Kamu bahaya loh jatuh dalam dosa. Tuhan mengerti. Bukankah firman Tuhan berkata, roh memang penurut tapi daging lemah. Banyak orang bersembunyi di belakang firman Tuhan. Memakai firman Tuhan secara salah. Ya tadi pagi saya sudah sampaikan di ibadah berapa itu. Ini cerita di Sulawesi Utara toh. Bahwa sopir-sopir angkot itu kan nakal-nakal itu kadang-kadang. Hari Minggu ada cewek mau pergi kebaktian, duduk di samping. Sopirnya maksudnya pindahin persneling, tangannya pegang paha cewek ini. Cewek itu bilang, Matius 7 ayat 7. Ih, kayak apa ini, kayaknya ibu pendeta muda ini. Tapi dia penasaran. Sampai rumah dia buka Alkitab, Matius 7 ayat 7 itu apa? Begitu dia buka Alkitab, mintalah maka akan diberi. Aduh, coba kita hafal itu ayat. Ya, repot. Jangan pakai ayat itu ya, sembarangan. Kenapa nggak namanya menyesal? Kita baru tahu no. Kenapa? Tadi ada cewek no, kita salah pegang persneling karena DP paha. Terus dia kasih ayat itu. Mintalah maka akan diberi. Ada-ada saja. Siapakah sesamaku manusia? Oke, kalau kamu bertanya begitu, Yesus membuat cerita. Saudara lihat Yesus. Dia selalu menjawab tiap orang, diajak orang itu berpikir. Pikir matang-matang baru buat keputusan. Ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Saudara tahu cerita ini? Orang ini setengah mati di situ. Aduh, tolong. Kemudian ayat 32, ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Saudara tahu apa tugas imam? Tugas imam itu representatif manusia
kepada Tuhan. Ingat perjanjian lama, kalau bangsa Israel berdosa, tugas imam mempersembahkan korban. Korban itu sebagai pengganti. Akibat dosa harusnya maut, harusnya manusia yang mati. Tapi korban itu, binatang itu yang dipateni, itu bahasa Inggrisnya. Dimatikan, mengganti manusia yang berdosa. Tugas itu dikerjakan oleh seorang imam. Jadi saudara-saudara, seharusnya imam ini menolong orang yang sedang setengah mati ini. Tapi Alkitab berkata, ia melihat orang itu. Saudara-saudara, ini menarik sekali. Sebenarnya ahli Taurat ini dia mulai gelisah waktu Yesus memberi cerita ini. Dia melihat orang itu sedang sekarat. Artinya bukan dia tidak tahu. Dia tahu orang itu sudah hampir mati. Setengah mati, berarti sisa setengah lagi. Iya tahu? Setengah tambah setengah sama dengan setengah mati. Tapi saudara sampai hari ini masih hidup ya. Kan saudara sering bilang kan, aduh setengah mati pak, satu. Besok lagi, aduh setengah mati pak, sudah harusnya mati itu. Tapi setengah mati terus. Saudara-saudara dengar ya. Jangan saudara menyesal kalau Tuhan tidak menjawab doa. Tuhan memang tidak harus menjawab doa kita, itu bagus. Saudara tahu apa akibat kalau Tuhan selalu jawab doa saudara? Tidak ada kita sekarang. Karena tiap kali kita stres ada masalah, Tuhan lebih baik aku mati. Mari Jo. Lah kalau Tuhan langsung dengar doa dan jawab langsung, di mana saudara sekarang? Makanya itu tidak harus Tuhan jawab doa saudara dengan yes. Amin. Amin. Makanya jangan apa itu ngedumel. Apa lagi ngedumel? Apa terjemahan bebasnya itu? Ya masing-masing lah menurut keyakinan masing-masing. Tidak usah kalau Tuhan belum jawab, kalau Tuhan bilang tidak, Tuhan punya maksud. Ada rencana yang lain yang lebih indah. Kadang-kadang kita minta ikan, tapi sebenarnya itu ular. Kita minta roti, tapi sebenarnya itu batu. Makanya Tuhan bilang, enggak. Karena mata kita sudah kabur, dikaburkan oleh dosa, dikaburkan oleh dunia ini, dikaburkan oleh setan. Makanya kita salah lihat. Kayaknya itu dari Tuhan pak. Yang mana? Itu yang rambut panjang di sana. Ini di gereja ini. Saya tanya kamu pergi ke gereja itu mau cari Yesus atau cari Susi? Yesus sama Sus. Beda-beda tipis. Saudara mau bertemu Kristus atau si Kris? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Mengapa dan kenapa kita ada sampai sekarang ini? Tuhan begitu baik. Dia memperhatikan. Saudara kalau saya mau katakan Tuhan itu terlalu dan sangat baik. Kita saja yang kurang sabar. Kita mau apa maunya kita. Dan Tuhan harus ikutin. Tuhan tinggal ACC. Orang muda di sini. Kalau kawin baik-baik. Kata orang Ambon. Kalau sampai bakalai, sambung apa? Lari pulang lebih baik. Enggak baik tuh. Kalau kawin baik-baik. Kalau sampai bakalai, cari Yesus lebih baik. Jangan lari pulang lebih baik. Itu orang Ambon yang belum bertobat itu. Ada orang Ambon di sini? Ada? Anggap aja enggak ada. Saudara lihat, imam ini lihat, tapi tidak melakukan seperti apa yang seharusnya dia lakukan sebagai tugasnya sebagai imam. Dia tidak kerjakan itu. Dia hanya lihat orang, aduh tolong. Ya. Perhatikan Alkitab kita. Ada orang yang kedua, orang Lewi. Datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewati. Jadi sama, dua orang tokoh agama. Orang yang beragama, orang yang tahu firman. Nah ini makanya saya curiga.
Banyak orang Kristen tahu firman tapi tidak tahu melakukan firman. Maaf ya, saya tidak mau saudara hanya amin-amin di sini, tapi keluar saudara tidak lakukan. Saudara membohongi diri sendiri dan jangan coba bohongi Tuhan. Jadi tiap kali kalau saudara berkata amin, mikir. Dan ambil komitmen, saya akan buat. Apapun terjadi. Jangan kita jadi latah ya. Sedikit-sedikit amin, sedikit-sedikit amin. Tapi kalau di luar bikin apa? Makanya kadang-kadang orang celah kita. Wah kalau di gereja semangat kali, haleluya, angkat tangan. Tapi di luar minta ampun kayak setan. Di gereja kayak malaikat. Keluar di luar kayak setan. Saya sering dengar kayak gini. Sakit hati juga. Maka itu saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk pikir baik-baik. Jangan hanya puas sampai mendengar firman mengerti stop. No. Dengar baik-baik, cerna baik-baik, mengerti, tidak mengerti tanya kepada mereka yang sudah mengerti. Setelah mengerti, kerjakan. Waktu kamu kerjakan, kamu akan lebih mengerti apa yang saudara pikirkan. Mengerti firman dan mengalami firman itu dua hal yang berbeda. Mengerti lapar dan merasa lapar itu dua beda loh. Lapar ialah definisinya jelas sekali. Tapi kamu habis makan 2 piring. Tapi tanya mereka yang kelaparan dari pagi sampai malam, kelaparan. Saudara, apa itu lapar? Saudara hati-hati. Jangan sampai ini langsung naik kepada saudara. Saya tidak butuh definisi. Saya butuh mana piring dan nasi. Beda sekali. Maka saudara-saudara di dalam kekristenan, kebanyakan hamba Tuhan menyelidiki dan mereka berkata begini. Orang Kristen mengerti firman, tetapi melakukannya, disitulah kegagalan. Dua orang ini tahu firman, tahu siapa sesama, tahu apa yang harus mereka kerjakan, tapi mereka tidak kerjakan. Sebaliknya orang yang ketiga. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika, saudara perhatikan, orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Tidak. Bahkan makan makanan orang Samaria pun tidak. Saudara mulai ingat ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur itu. Injil Yohanes pasal 4. Yesus minta minum dari situ. Alkitab situ berkata Yesus tinggal 2 hari di Samaria. Artinya mereka tidur di tempat tidurnya orang Samaria. Haram itu. Tidak boleh itu. Apalagi makan makanan mereka. Tapi Yesus menerobos masuk semua batasan-batasan yang dibuat oleh manusia. Diterobos masuk. Dan cerita ini Yesus lagi mengangkat. Saudara-saudara, kita memang kurang mengerti. Tapi orang Yahudi mengerti cerita ini. Waktu baca cerita ini hati mereka seperti ditusuk-tusuk. Mereka mengerti betul apa maksud Yesus. Tapi cerita itu jalan begitu terus. Ada orang Samaria lewat. Dia lihat orang itu, sudah perhatikan. Yang pertama apa yang dibuat? Ia melihat orang itu, sama-sama lihat, tapi respons terhadap penglihatan itu yang berbeda. Sudah perhatikan, yang pertama, ia melihat, ayat 33. Lalu yang kedua, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lihat, kemudian tergerak hatinya. Yang dua, nggak punya hati, nggak tergerak. Orang Samaria lihat, sama-sama lihat, sama-sama kita lihat, tapi mau membuktikan saudara betul anak Tuhan, saudara betul cinta Tuhan, respons. Bagian yang kedua, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Setelah hatinya tergerak, mata melihat, hati tergerak, perhatikan ayat 34, lalu ia pergi kepadanya, dia mendekati. Lihat, belas kasihan mendekat. Dia pergi kepada orang itu. Perhatikan. Kemudian yang keempat, lalu membalut lukanya. Itu berarti dia bukan hanya lihat, pergi dekat dia. Kenapa lo? Aduh, setengah mati. Emangnya kenapa? Siapa yang bikin ini?
Lalu tadi orang-orang itu ini, berapa orang? Ini polisi atau siapa ini datang ini? Tidak ada interogasi, nggak ada pertanyaan. Kamu emangnya bikin apa kok jadi sampai begini? Enggak, aku hanya jalan. Kamu sih jalannya lewat sini, lewat sana. Ih, orang udah setengah mampus dimarahin lagi. Kenapa kamu begini? Ya itu. Papa saya usir saya dari rumah. Makanya saya begini sekarang ini. Tidak ada diskusi. No. Kenapa kamu begini? Iya, itu orang-orang jahat. Ya memang, kata firman Tuhan, di dunia ini banyak orang jahat. Tahu enggak? Tahu? Ya udah. Udah ya? Begitu orang itu pergi, kalau model kayak begini, langsung, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ternyata tidak ada orang yang tolong saya. Saudara-saudara, dengar baik. Saya masih mau lanjutkan dulu. Ada yang menarik di sini. Setelah membalut luka, nah rupanya sebelum membalut luka, dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Saya perhatikan baik-baik. Saya nggak tahu orang Samaria ini lulusan akademi perawat mana ya. Tapi kok dia bisa tahu bersihkan luka, dikasih minyak, dikasih anggur, kan supaya tidak infeksi. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Dia bersihkan dulu, setelah itu baru dia balut. Nah kemudian dia balut pakai kain. Kain apa dia bawa? Bentar ya, aku ke apotek dulu cari kain untuk balut kamu itu. Tunggu ya. Atau aku pergi dulu cari Tensoplas. Tidak ada. Itu berarti jubah. Sudah tahu jubah orang-orang sono kan? Selalu ada kain lebih kan? Itu orang-orang dulu begitu, kainnya selalu lebih. Orang sekarang kekurangan kain. Makanya pusarnya di luar. Punggungnya kelihatan. Ini zaman sekarang kekurangan kain. Coba lihat orang-orang dulu selalu lebih. Nah, kain bajunya itulah yang dipakai. Dia potong untuk membalut menolong orang ini. Oh dia dapat, siapa yang punya kain tolong dulu. Adakah? Pinjam dasinya dong untuk balut. Nah dah, dari apa yang dia punya, dia beri. Dia bersihkan, bersih. Ambil kain, dia potong bajunya, kemudian dia balut. Tidak ada percakapan sambil balut. Sabar ya, tenang, tenang, tenang. Tidak ada juga di sini ditulis kemudian berteriaklah orang itu ketika lukanya disiram dengan minyak. Berteriak-teriaklah orang itu. Aduh, aduh, sakit, sakit. Sabar, diam. Ini sedang dalam proses, tenang. Kemudian disiram anggur, pasti perih dong. Ini sakit hampir mau mati, ini babak belur dia. Nah tidak jelas luka itu di bagian mana saja. Apakah sekujur tubuhnya? Atau hanya bagian tertentu juga tidak jelas. Yesus tidak menjelaskan detailnya luka di bagian mana. Tapi yang dia mau tunjukkan bahwa orang itu memang luka parah dan mau mati. Saudara bayangkan itu, belum ada obat bius. Belum ada ponstan untuk menahan rasa sakit. Bentar ya, ini minum ponstan dulu. Baru ku obati kau. Tidak ada. Tapi Alkitab tidak pernah bicara begitu, orang itu diam. Alkitab diam tentang orang yang setengah mati itu. Alkitab juga tidak bicara ketika sambil dia membalut orang itu, dia mulai berkata, kamu tahu enggak, Yesus sayang sama kamu. Kamu tahu enggak Yesus mati untuk kamu sambil dia. Tidak ada juga PI sambil begitu, tidak ada. Seandainya kamu mati hari ini kira-kira ke surga atau ke neraka. Tidak ada metode PI seperti itu waktu itu. Tidak ada. Diam tapi dia kerja. Saudara perhatikan. Setelah dia membalut, setelah semua selesai, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai. Saudara perhatikan ya. Dia angkat orang itu. Itu berarti dia naik keledai. Berarti sekarang dia harus jalan dengan apa? Jalan kaki. Orang itu dinaikkan ke keledai. Tempat dia dikasih kepada orang yang setengah mati. Naik ke atas. Kemudian dikatakan lalu membawanya. Dari tempat di mana orang itu hampir mati, dibawa keluar.
Saudara perhatikan, kemana? Ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi saudara, sampai kepada tindakan yang ke-8, diam. Dia tidak ngomong loh. Angkat. Aduh, berat kali kamu. Kamu makan apa sih? Enggak. Dia angkat, dia naikkan ke keledainya. Dia bawa ke tempat. Terus apa dia katakan? Dia baru bicara pada ayat yang berikut. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya dia baru ngomong di situ. Rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Saudara-saudara, Yesus berkata, kamulah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Terang tidak pernah ribut. Yesus tidak berkata, kamulah loudspeaker dunia. Ngomong aja tuh, ngomong terus. Tapi tindakannya tidak ada. Yesus berkata, kamu terang. Terang itu tidak ngomong, tapi terasa. Garam itu tidak kelihatan, tapi terasa. Coba saudara masak, saudara masukin garam. Setelah itu saudara cari-cari di mana garamnya. Saudara hanya tahu kalau ada garam atau tidak waktu saudara merasa, tes, makan dulu, baru saudara ada garam atau tidak. Garam tidak dilihat, tapi pengaruhnya terasa. Orang ini tidak banyak ngomong. Ngomong terakhir, kerja dulu. Do it. Bukan duit uang ya, do it. Itu maksudnya. Lakukan, kerjakan. Kalau Tuhan tunjukkan sesuatu, ini beban, ini yang Tuhan berikan, kerjakan, rawat dia. Jangan ngomong dulu. Kita biasanya kan banyak ngomong duluan kan, makanya rapat-rapat itu 1 jam 2 jam. Saya pertama diangkat jadi pemimpin rapat, aduh capek karena mikir, ngomong itu terus. Tapi setelah keputusan dibuat tidak dikerjakan. Udah kerjakan aja dulu baru rapat, kan bagus begitu juga. Kita ini banyak ngomong. Wah kalau ngomong manis banget. Kutip firman Tuhan, waduh banget, bagus. Tapi kelakuan. Saudara perhatikan ini, Yesus tunjukkan kepada dia. Kamu ahli Taurat, kamu tahu firman, kamu bisa ngomong firman. Tapi sekarang Yesus berkata, apa yang kamu buat? Kalau betul kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan seterusnya, bagaimana dengan sesama? Apa yang kamu buat? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini tidak enak memang. Saya juga kalau mikir-mikir nggak enak juga. Saya sendiri harus buat, saya sendiri harus lakukan. Kalau dipikir-pikir, aduh Tuhan, rasanya berat ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus lanjutkan, dia berkata kepada orang itu, sekarang saya mau bertanya sama kamu, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Orang ini jawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Menyebut orang Samaria pun dia tidak mampu, malu. Kan harusnya dia jawab, ya orang Samaria itu Tuhan Yesus, orang Samaria itu guru. Dia tidak jawab begitu. Apa dia jawab? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Saya tanya saudara, siapakah sesama? Apa jawab saudara? Orang Samaria. Amin. Orang Samaria yang murah hati, bukan murahan ya. Yang murah hati. Yesus berkata, pergi dan buat. Nah saudara-saudara, saya mau menantang saudara mengakhiri tahun ini. 2 bulan lagi Christmas. Apa itu Christmas? Apa itu Natal? Natal itu memberi. Allah memberi anaknya datang ke dalam dunia. Saya mau saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih, buat sesuatu. Apa yang saudara sudah buat kepada tetangga saudara?
Apakah tetangga saudara rasa bahwa di lingkungan itu ada orang Kristen dan dia rasakan bedanya? Atau orang tidak pernah tahu kalau saudara itu orang Kristen? Karena saudara tidak pernah buat sesuatu kepada orang yang ada di sekitar saudara. Saudara lihat ada tetangga enggak? Ada Pak. Tapi hatimu tidak pernah tergerak. Saudaranya lewat saja begitu. Persis seperti orang Lewi dan imam itu. Lihat, lewat. Lihat, lewat. Tapi saudara dan saya sering menyanyi, beriku hati-hati seperti Yesus yang mengasihi orang lain. Setelah nyanyi, pulang apa? Tidak usah jauh-jauh, mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Apakah benar saudara dan saya mengaplikasikan firman mulai dari dalam rumah? Bagaimana hubungan suami dan istri? Apa yang terjadi di rumah pagi sampai malam? Apa yang terjadi hubungan orang tua dan anak? Saya dari Timor ya. Orang tua di Timor sering bilang anak, kamu jangan macam-macam ya. Kalau kamu mau dapat pasal 1 ayat 5. Saudara tahu pasal 1 ayat 5? Pasal 1 ayat 5. Karena orang Kristen dia pakai Alkitab. Mau dapat pasal 1 ayat 5. Bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita? Oh, bapak-bapak jangan pulang bawa ini ya. Khotbah tadi apa? Pasal 1 ayat 5. Itu yang diingat. Bukan maksud saya itu ya. Siapakah sesama saudara? Mereka yang sedang mencari-cari di manakah damai itu? Di manakah keselamatan itu? Mereka yang sedang melakukan yang baik supaya masuk surga. Berapa orang dari antara mereka sudah dengar Yesus dari saudara? Salah. Pertanyaan saya salah. Berapa banyak orang yang sudah melihat Yesus di dalam tingkah laku dan hidup saudara setiap hari? Saya mungkin sudah pernah cerita di sini, tapi saya kemudian beli filmnya. Pay It Forward. Bukan pay it back, pay it forward. Itu film bagus sekali. Saya saking senangnya di Filipina saya cari film itu sampai saya dapat. Saya nonton, waduh memang luar biasa. Bagaimana supaya kita bisa merubah dunia ini? Mulai dari siapa? Dari kita sendiri. Kemudian kita mulai dengan orang yang paling dekat. Do something for him. Buat sesuatu untuk orang yang baik. Setelah orang itu menerima apa yang baik, mungkin dia akan bertanya, kenapa kamu buat baik ini? Katakan sama dia, teruskan kebaikan ini. Loh, kalau ini kebaikan itu diteruskan, berlanjut. Itu film itu mulai dari rumah, anak 8 tahun. Umur 12 tahun dia meninggal karena ditusuk. Sedih sekali endingnya, memang sad ending. Karena di akhirnya dia ditusuk teman, karena dia mau melerai teman, dia mati. Waktu setelah pemakaman, malamnya mamanya kaget. Begitu lihat dari jendela, begitu banyak lilin dan bunga. Orang-orang tetangga pada berdatangan. Mengapa? Ternyata anak ini mulai melakukannya kepada dirinya, mamanya dan tetangganya. Di sekolah gurunya bertanya, bagaimana cara kamu merubah dunia ini? Dia bilang, saya angkat tangan dan dia maju ke depan, dia bilang begini, caranya begini. Saya akan buat baik kepada 1 orang ini, 3 orang. Kemudian kepada 3 orang saya suruh buat baik kepada 3 orang berikutnya dan seterusnya. Setelah dia bicara begitu, dia enggak teori. Dia naik sepeda dan dia pergi ke lingkungannya. Ada orang homeless yang lagi duduk makan di situ. Makan apa? Sampah. Dia dekati orang itu, dia bawa ke rumah. Dia bilang mamanya, mak boleh enggak temanku tidur di sini? Mamanya pemabuk. Dia lagi mabuk, mamanya bilang iya boleh. Orang itu tidur di rumah. Dia kasih makan, dikasih mandi, kasih minum susu. Pokoknya semua dia buat baik. Ternyata dari orang ini kemudian dia lanjut kepada yang lain. Menular. Saudara, tidak usah banyak orang, mulai dari 1 orang. Tapi kepada orang itu kita bilang, saya buat ini karena saya mencintai Anda, Yesus juga mencintai saudara. Tolong lanjutkan ini kepada orang yang lain. Dan seterusnya.
Saudara, ternyata penginjilan lewat tindakan nyata berbicara lebih kuat daripada lewat kata-kata. Bukankah kadang-kadang lewat kata-kata yang terjadi justru diskusi dan debat, berdebat. Tapi dengan perbuatan cukup. Saudara tahu setelah perang Irak itu, waktu Saddam Hussein mau membunuh orang-orang Kurdi, mereka lari ke utara. Mereka tinggal di padang gurun dan tidak ada orang yang menolong mereka. Mereka hidup di situ, mereka buang kotoran di situ, mereka pokoknya semua di situ kotor. Franklin Graham, anak dari Billy Graham, Samaritan Purse, dia punya yayasan Samaritan Purse. Dia kirim orangnya ke sana. Apa yang mereka buat, saudara? Orang bule ini pergi angkat sampah, angkat kotoran itu mereka bersihkan. Mereka siapkan tempat air bersih, mereka siapkan WC, atau WC, WC. WC disiapkan, semua disiapkan, mereka bersihin, mereka tata baik-baik. Kemudian orang-orang itu bertanya, kenapa kalian dari negara maju datang mau mengotorkan tangan kalian di sini? Why? Mereka pergi, mereka tidak ngomong, mereka tidak pergi. Dengar. Yesus berkata, mau masuk surga? Tidak ada itu. Yang mereka mulai itu apa? Kerja, bersihkan semua itu sampah-sampah kotoran manusia pun dikumpulin, mereka bersihin. Justru karena itu orang-orang ini bertanya dalam hati, kenapa orang ini mau buat seperti gini? Kemudian mereka mulai dekati dan mereka tanya, kenapa kalian buat begini? Dan mulailah mereka bersaksi. Jesus loves you. He loves me too. Dia ada di dalam saya. Dan dia minta saya melakukan. Dan saya ada di sini karena dia. Mereka bilang, wow. Jadi karena nama itu, kamu rela datang mengotorkan tanganmu, mengangkat semua sampah ini. Ya. Sudah tahu? Satu persatu mereka dibawa kepada Tuhan Yesus. Bukan mereka dikumpulkan dengan KKR, no. Mulai dengan hal-hal yang praktis. Saudara-saudara, jangan pernah menganggap enteng perbuatan yang sederhana, praktis, tapi berbicara. Daripada kita ngomong banyak, cerewet, tapi tidak ada tindakannya. No. Kalau boleh, mari kita pulang. Berhenti khotbah. Kerjakan dulu. Setelah kita kerjakan, khotbah itu lebih hidup. Termasuk saya loh. Practice what you preach. Saya harus lakukan apa yang saya khotbahkan. Kadang-kadang setelah khotbah terjadi, kadang sebelum khotbah sudah terjadi. Itu apa itu dinamika hidup Kristen. Tapi saya mau menantang saudara hari ini. Berhenti bicara banyak, tapi buat yang banyak. Tindakan setiap hari. Mulai dari rumah, tetangga. Kalau begitu ada tetangga meninggal, jangan sungkan-sungkan. Dia bukan anggota jemaat kami, dia bukan orang Kristen. No, Yesus memberikan perumpamaan ini jelas. Bukan soal siapa dia, tapi dia butuh pertolongan. Begitu tetanggamu ada yang meninggal, kirim 5 dos aqua dari keluarga tetangga sebelah nomor 5. Saudara, saya mau beritahu saudara ya. Kalau saudara mau jadi berkat waktu orang itu dalam kesusahan, dia ingat sampai mati. Saudara yang pernah dirawat di rumah sakit, saudara pasti ingat siapa yang datang mengunjungi saudara di rumah sakit. Tapi saudara sudah lupa 10 orang yang mengaku mendoakan saudara tapi tidak pernah tunjuk batang hidungnya di rumah sakit. Tapi orang yang datang lihat saudara, saudara pasti ingat. Ingat baik, manusia itu membutuhkan sentuhan sesamanya, bukan hanya ngomong. Buat itu. Nah kalau hari Natal, nanti hari Natal, buatlah. Berdoa, Tuhan saya ingin 5 tetangga di sekitar saya. Mereka juga menikmati Natal. Tidak peduli siapa mereka. Siapkan 5 toples kue kering. Dan tulis di luar itu, aku datang supaya kamu punya hidup. Firman Allah, jangan firman Tuhan ya. Mereka lebih suka dibilang firman Allah. Kalau mereka itu saudara sepupu kita. Jangan bilang firman Tuhan, firman Allah. Kalau firman Allah berkata, itu pasti haleluya, amin. Dan tulis di situ.
Bila perlu kirim minuman juga. Tulis di luar, barang siapa minum minuman ini tidak akan haus. Tapi setelah minum beberapa hari kemudian haus lagi. Berarti harus beli lagi. Ada yang kerja di Aqua, bagus itu ditulis di botol Aqua. Barang siapa minum Aqua ini tidak akan haus lagi. Ya jelas dong. Saudara haus minum ya tidak haus lagi. Tapi setelah itu lagi-lagi haus, beli lagi kan. Tapi itu bukan maksud Tuhan Yesus ya. Maksud Tuhan Yesus lebih dalam daripada itu. Tapi itu jadi pintu masuk untuk kita memenangkan orang yang lain. Amin. Sudah siap mau pulang? Mau jadi berkat buat orang lain? Ingat, baru bicara pada langkah yang ke-9. Tapi 8 tindakan sebelumnya tanpa bicara. Kerjakan. Saya rindu saudara pulang, saudara mulai. Dari tetangga saudara, dari rumah saudara. Biar semua orang kenal. Amin. Mari kita berdiri.